Saat mobil yang dikendarai oleh Kinos memasuki halaman rumah orang tuanya, situasi sudah tidak seramai beberapa jam yang lalu. Dengan cepat ia turun dari mobil, mencari keberadaan Sheila. "Mbak Rana, Sheila sudah datang kemari belum?" Kirana yang sejak tadi sedang santai sambil mengobrol dengan salah satu anggota keluarganya, kini berbalik badan dengan ekspresi wajah yang tidak bisa diartikan. Tangannya bersedekap di depan dada, sambil menghela napas panjang. "Akhirnya kamu datang juga. Lebih baik kamu ke kamar ibu, gara-gara kamu asmanya kumat." "Loh kenapa? Pakai nanya lagi. Kamu itu anak laki-laki satu-satunya, tapi kok suka sekali membuat ibu stres." Kirana memijat tekuk lehernya, yang terasa kencang. "Hufet, kalau begitu makanlah dulu, mandi ganti baju, terus temui ibu." Kinos tak mempedulikan ucapan sang kakak, ia melangkah pergi meninggalkan tempat itu, menuju salah satu kamar yang terletak tak jauh dari ruang tengah. Sesampainya di kamar Bu Astrid, Kinos menarik napas panjang, menghembuskannya pelan lalu mendekati ibunya yang sedang duduk bersandar di atas ranjang. "Bu, kenapa bisa seperti ini?" Ia duduk di tepi ranjang sambil memijat-mijat kaki ibunya. "Ki, kamu itu gimana sih, Nak? Kenapa malah membawa wanita macam itu ke keluarga kita? Kamu lupa pesan almarhum ayah kamu, dia pasti akan sangat sedih jika tahu anak laki-laki satu-satunya, malah memilih wanita yang tidak ada baik-baiknya." "Jadi Sheila sudah datang kemari?" Bu Astrid mengangguk pelan. "Bu, Sheila tidak seburuk itu. Dia wanita baik, aku sudah mengenalnya cukup lama, sejak kami bekerja bersama di kantor agensi yang aku pimpin sekarang." "Bukan yang seperti itu." Bu Astrid menggeleng, seiring dengan air matanya yang mulai berjatuhan membasahi pipi. "Kamu bisa berkata baik sekarang. Tapi garis keturunan, darah yang mengalir di tubuhnya sama sekali tidak ada baiknya. Ibu tidak sudi keturunan keluarga kita lahir dari rahim wanita seperti itu. Apa kamu bisa menjamin jika nanti kalian punya anak, sifatnya akan baik? Ibu tidak masalah kalau kamu mendapatkan wanita miskin, yang penting asal-usul keluarganya bagus, jelas dan tidak ada catatan kejahatan, mantan penghuni RSJ, seperti dia. Ini aib Ki, apa kata keluarga kita nanti?" Penjelasan sang ibu membuat Kinos terdiam sebentar. Selama ini ia tidak pernah sekalipun membangkang ucapan ibunya meski memilih untuk hidup mandiri, tetapi ia selalu melakukan semua hal yang diminta oleh ibunya. Namun, apakah kali ini dia akan melakukan hal yang sama? "Tapi aku sangat mencintainya, Bu. Aku tidak bisa mendeskripsikan bagaimana perasaanku sekarang, intinya jika bukan dia maka tidak akan ada lagi wanita yang lain. Aku sudah pernah gagal 1 kali mendapatkan wanita yang aku cintai, apa ibu ingin melihat aku terpuruk lagi?" Bu Astrid menatap putranya dengan sorot mata tak biasa. Ya, ia masih ingat semua curhatan Kinos tentang Aina. Ia juga mengenal wanita yang menjadi cinta pertama anaknya sejak SMA itu. "Mereka berbeda, Nak. Aina wanita terhormat yang disingkirkan, sementara wanita yang tadi itu wanita cuma anak dari wanita jahat. Kamu tidak bisa membohongi ibu, jejak digital ada. Jauhi dia, atau kamu tidak akan melihat ibumu lagi. Bu, ini semua tentang kebahagiaanku." Kinos berdiri dari posisi duduknya dengan sorot mata tajam. "Jangan bicara tentang keluarga terus, pikiran aku juga." Bu Astrid nampak tercengang saat Kinos tiba-tiba meninggikan suaranya untuk pertama kali demi wanita yang dicintainya. "Kamu tega ya, Ki? Pergi kamu, jangan temui ibu." Ucapan Bu Astrid tertahan saat napasnya kembali sesak. Spontan Kinos langsung mengambil segelas air di atas nakas dan langsung diberikan kepada sang ibu.
Ia adalah sosok laki-laki penyayang, yang sangat menghormati ibunya melebihi siapapun. Melihat ibunya terluka sedikit saja sudah membuatnya panik. Lantas, bagaimana cara pria penurut, lembut dan bertata krama sepertinya mempertahankan wanita yang tidak bisa diterima oleh keluarganya? Di tempat berbeda, Marcel beberapa kali mengecek jam di ponselnya, karena sejak tadi Sheila seolah tak ingin beranjak dari posisi duduknya. Pakaian Sheila yang tadinya lembab, basah, jadi kering di badan. "Sel, ayo masuklah. Ini sudah jam 10 malam loh, kamu bisa masuk angin." Sheila melirik Marcel sebentar kemudian kembali menunduk. "Kamu masuk duluan saja. Rasanya aku tidak bisa berdiri lagi sekarang. Kaki kamu kesemutan?" tanya Marcel dengan polosnya. Hembusan napas Sheila terdengar lirih saat mendengar pertanyaan Marcel. "Aku sedang tidak mau bercanda, sana masuk. Jangan membuatku kesal, aku lagi capek." "Cek, habisnya kamu bilang tidak bisa berdiri, siapa tahu kesemutan." Marcel berdiri dari posisi duduknya. "Kamu harus masuk, orang yang lewat bisa menyangka kita pengemis." Bibir Sheila kembali bergetar, tak lama ia mulai menangis lagi. "Aku memang lebih pantas disebut pengemis, hidupku tidak jelas, tidak punya pekerjaan. Setiap bulan hanya mengandalkan uang dari keluarga Hardiansyah. Kamu benar aku hanya pengemis." "Hua." Marcel menggaruk-garuk kepalanya, bingung. "Yaelah, salah lagi. Aku tidak bermaksud seperti itu." "Ah, kau ini kenapa sensitif sekali, hah? Kalau tahu mereka hanya menyakiti kamu seperti ini, aku tidak akan membiarkan kamu pergi sendiri tadi." Tanpa meminta persetujuan, Marcel menuntun Sheila agar berdiri dari posisi duduknya. Duh sakit." Sheila mengeluh sambil menahan rasa kram di bagian betisnya. "Tuh, kesemutan, kan? Sedih boleh, jangan bodoh juga." Dengan pipi menggelembung cemburut Sheila menoleh menatap Marcel. "Apa bisa kau bicara lembut sedikit? Menyakiti hati orang saja. Ibarat kerupuk nih, sudah masuk dalam air, kamu bejek-bejek lagi." "Maaf, aku tidak selembut Kinos. Tapi itu faktanya. Jangan sedih lagi, masuklah ke dalam, istirahat." Ia mempersilakan Sheila untuk membuka pintu unit apartemennya. "Kamu saja yang buka, kodenya 1-6, ucap Sheila dengan lemas. "Cek, kamu anggap itu kode?" Marcel tak bisa menahan tawanya. "Beruntung sekali kamu tinggal di sini tapi tidak pernah kemalingan." Jangan ketawa, aku sedang sedih. Dasar teman tidak berperi kewanitaan." Sesaat setelah pintu terbuka, Sheila segera masuk, melewati Marcel begitu saja. "Hei, kau tidak membawa masuk hadiah ini? Atau mau disumbangkan saja, toh tidak diterima?" sahut Marcel yang masih berumur di ambang pintu. "Terserah kamu saja." Sheila merebahkan tubuhnya di sofa panjang ruang tamu. Ia mengambil bantal sofa untuk menutupi wajahnya. Hari ini benar-benar melelahkan baginya. Ia menyesali kebodohannya yang dengan percaya dirinya datang sendiri. Melihat Sheila berbaring di sofa, Marcel pun menutup pintu pelan-pelan. Setidaknya ia lega karena wanita itu sudah masuk ke dalam unit apartemennya. Kasihan. Padahal dia menyiapkan hadiah ini sampai uang bulanannya habis. Ia membawa 3 paper bag itu masuk ke unit apartemennya. Sampainya di dalam, ia meletakkan paper begitu di atas meja sofa lalu segera duduk sambil memainkan ponselnya. Entah mengapa meski Sheila terlihat sudah lebih baik, tapi ia masih saja khawatir. Andai tak memikirkan Kinos, mungkin ia tidak akan meninggalkan Sheila sendirian. Ia akan menjaga wanita itu semalaman. Namun, Marcel tidak ingin membuat hubungan keduanya semakin memburuk.
Ia tahu batasannya, meski terkadang lupa juga. Setelah beberapa saat akhirnya ia memutuskan untuk menelepon seseorang. Arhan. Apa Aina sudah tidur? Belum, dia sedang di sampingku sekarang. Kenapa? Maaf mengganggu kalian, tapi aku ingin bicara dengannya sebentar, ini tentang Sela. Apa boleh? Tentu. Santai saja. Keesokan paginya, Sela berusaha bangkit dari posisi berbaringnya. Wajahnya begitu pucat dan berkeringat. Ia melangkah lunglai menuju dapur untuk mengambil air. Minum, tetapi belum juga sampai, pandangannya mulai berputar-putar, lemas kesadarannya mulai berkurang dan bak, tubuh ringkihnya jatuh tak sadarkan diri di lantai. Wah, ternyata kalian bersebelahan. Pantas saja akhir-akhir ini kamu dan Kak Sela dekat sekali. Aina melirik ke arah Marcel yang saat ini sedang menggendong putranya. Ia baru saja tiba sekitar 20 menit yang lalu diantar oleh sopir pribadi Arhan. Jangan menatapku seperti itu, ini juga ulah suamimu yang menempatkan aku dekat dengannya. Jangan salah paham, kamu tahu kan dia kekasih Kinos, aku hanya... Marcel nampak berpikir saat ingin berdalih tetapi pikirannya malah mengisyaratkan hal yang berbeda. Ya, hanya teman, tetangga yang baik. Cek, benarkah? Sejak kapan kamu begitu peduli sampai menelpon Mas Arhan tengah malam? Aina terkekeh kecil saat berhasil membuat Marcel salah tingkah sendiri. Ia kembali berbalik ke arah pintu, menekan bel pintu. Namun, setelah beberapa kali mencoba tidak ada respon apapun dari dalam. Tak hentinya Aina kembali mencoba mengetuk pintu dan menekan bel, tapi masih saja sama. Ma, kok lama Ci? Alka pegel nih, keluh Arka yang saat ini digendong oleh Marcel. Sebentar sayang. Aina menoleh ke arah Marcel. Kak Sel, pergi kali ya. Tidak ada respon. Tiba-tiba saja Marcel teringat kode pintu yang Sela beritahu kepadanya malam tadi. Namun ia nampak ragu, terlebih unit apartemen itu adalah tempat privasi seseorang. Ia pikir rasanya terlalu lancang jika masuk begitu saja, tetapi di sisi lain ia juga mulai khawatir kenapa Sela tidak keluar. Malam tadi saat dia pergi, Sela memang langsung tertidur di sofa tanpa mengganti pakaiannya dulu. Perasaannya semakin tak karuan, akhirnya ia mendekati pintu sambil menggendong Arka. Perlahan tangan yang bergerak menekan 6 angka yang menjadi kode pintu tersebut. Klek. Dan akhirnya benar-benar terbuka. Melihat hal itu Aina sampai terperangah. Hah, bahkan kamu tahu kode pintunya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tuh Arka sampai kesal. Ya maaf. Aku baru ingat. Lagi-lagi Marcel hanya bisa berdalih. Tanpa menunda waktu mereka segera masuk ke dalam. Marcel terus memanggil-manggil nama Sela dengan tujuan agar wanita itu segera keluar, tetapi masih tidak ada sahutan. Rasa khawatir pun semakin mendera, Marcel menuntunkan Arka dari gendongannya lalu berjalan menyusuri setiap ruangan di unit apartemen tersebut, diikuti Aina dari belakang. Astaga, Marcel. Kedua mata Aina terbelalak, ia menutup mulutnya dengan telapak tangan saat melihat Sela sedang terbaring tak sadarkan diri di depan pintu dapur. Teriakan Aina pun membuat Marcel yang tadinya hendak berjalan menuju kamar, kini berlari ke arah sumber suara. Dan dia pun tidak kalah kagetnya. Tanpa pikir panjang Marcel segera mendekati tubuh tak berdaya itu. Ia membawa kepala Sela ke atas pangkuannya, raut wajah Marcel semakin khawatir. Tiba-tiba ia menyesal, kenapa malam tadi ia buru-buru pulang tanpa memastikan dulu apakah wanita itu benar baik-baik saja. Sela, bangun hei kamu dengar aku. Badannya panas sekali. Kata Aina sambil menyentuh dahi Sela dengan punggung tangannya.
Kita bawa ke rumah sakit sekarang. Iya. Aku ambil kunci mobil dulu. Tidak usah, sopir Mas Arhan masih di bawah, ayo langsung angkat saja. Baik Marcel ataupun Aina, mereka berdua sama paniknya. Sementara si kecil Arka hanya bisa menatap bingung karena tidak memahami situasi yang sedang terjadi. Ia pasrah saja saat sang mama menggedongnya keluar, sementara Marcel mengendong Sheila. Sekitar 1 jam setelahnya, Kinos datang. Seperti biasanya ia langsung masuk ke unit apartemen tersebut. Terlihat di tangannya sudah ada sarapan kesukaan Sheila. Ia tahu kedatangannya pasti membuat wanita itu semakin terpukul, karena selama ini ia tidak berani jujur tentang sikap keluarganya. Namun ia sudah siap untuk menerima amarah ataupun kekecewaan Sheila, yang penting ia ingin memperjelas semuanya. Ia ingin membuat wanita itu mengerti, menunggu dan berjuang bersamanya. Sheila. Kinos berjalan menuju dapur, kamar, bahkan balkon utama, tapi tidak ada Sheila di sana. Ia kembali mencari-cari, hingga mendapati tas selempang Sheila di atas meja nakas ruang tamu. Rasa khawatirnya kian mendera, saat melihat semua isi tas itu basah. Di dalamnya ada ponsel dan juga dompet Sheila. Apa yang terjadi dengannya kemarin? Kemana dia? Kinos meletakkan kantong berisi sarapan di atas meja sofa, lalu ia bergegas keluar. Ia mengetuk-ngetuk pintu unit apartemen Marcel dan juga memencet bel. Ia berpikir mungkin saja kekasihnya itu meminta tolong kepada Marcel malam tadi. Namun lagi-lagi tidak ada sahutan dari dalam. Cara terakhir yang bisa ia lakukan adalah menelpon pria bertato itu. Untung saja mereka sudah sempat bertukar nomor ponsel saat acara ulang tahun Aina beberapa waktu lalu. Halo, Marcel. Apa Sheila bersamamu? Dia pingsan. Aku dan Aina membawanya ke rumah sakit. Dek. Kinos bersandar di dinding koridor, saat tubuhnya mendadak lemas. Aku baru saja hendak menelpon kamu tadi. Datanglah, dia pasti sangat membutuhkan kamu sekarang. Iya. Aku segera ke sana. Kinos mengakhiri panggilan telepon tersebut. Sementara Marcel kembali mendekati berangkar rumah sakit, di mana Sheila sedang terbaring lemah, pucat, dengan selang infus yang menancap di punggung tangan kanannya. Ya, saat ini wanita itu sedang menjalani opname untuk beberapa hari ke depan sampai kondisinya pulih. Ia dibawa ke salah satu ruang VIP rumah sakit, sesuai dengan permintaan Aina. Meski di masa lalu Sheila pernah sangat jahat kepadanya, tetapi Aina tidak pernah merasa dendam. Saat ini ia malah kasihan dengan saudara tirinya itu. Saat ini di ruang rawat hanya ada Marcel dan Arka yang menjaga Sheila, sementara Aina pergi ke lantai bawah untuk mengurus administrasi dan juga data diri Sheila. Baba, sayang ya. Heh. Marcel yang sejak tadi menatap Sheila yang sedang tertidur, spontan menoleh menatap Arka yang sedang duduk di sebelahnya. Bubu cakit, Baba panik banget. Nyika aja Baba, seperti mama dan papa, kan jadi ada yang jagain bubunya. Arka, tidak seperti itu juga. Marcel tersenyum tipis sambil mengusap lembut pucuk kepala Arka. Tante ini sudah ada yang punya, mereka saling mencintai, jadi jangan berusaha menjodoh-jodohkan Baba dan tante ini ya, tidak baik. Kenyapa? Alis kiri Arka menungkik heran. Udah nikah? Belum sih. Ya udah masih bisa dong. Jari jemari kecil Arka menepuk-nepuk punggung tangan Sheila. Entah apa yang sedang bocah kecil itu pikirkan hingga ia tidak menyadari jika kata-katanya malah membuat kondisi hati Marcel menjadi tidak baik-baik saja. Cukup lama Marcel terdiam sambil terus memandangi wajah pucat Sheila, hingga setelah beberapa saat pintu ruangan terbuka. Baik Arka ataupun Marcel mereka menoleh ke arah sama.
Spontan Marcel berdiri dari posisi duduknya saat melihat kedatangan Kinos. Pria itu masuk beriringan dengan Aina. Saat Kinos mendekati Brangkar, Marcel mundur perlahan. Ia merasa tugasnya sudah selesai. Orang yang lebih berhak atas Sela sudah datang.